Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jidani. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan pengambilan data yang dilakukan selama praktik lapang di Pulau Marabatuan dan juga Pulau Denawan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi lingkungan pesisir dan laut melalui berbagai metode pengukuran, pengamatan, dan pengambilan sampel. Data yang diperoleh meliputi aspek topografi, wilayah oceanografi fisika, kualitas perairan, komponen biologi perairan, hingga sedimentasi. Berikut merupakan tahapan pengambilan data yang dilakukan. Jadi tahapan pertama yaitu pemetaan topografi wilayah menggunakan drone. Hal yang pertama dilakukan adalah persiapan drone. Sebelum penerbangan dilakukan, drone terlebih dahulu dipersiapkan untuk memastikan seluruh komponen berada dalam kondisi yang baik dan siap digunakan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap kondisi baterai, baling-baling, kamera, sistem aplikasi, serta kapasitas penyimpanan data. Tahapan ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi alat yang digunakan. Persiapan yang baik dapat mengurangi resiko gangguan selama penerbangan. Berikut adalah dokumentasi saya ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap drone. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan titik kontrol dan marking menggunakan hand GPS. Setelah drone siap digunakan, dilakukan penentuan titik kontrol lapangan menggunakan hand GPS. Titik kontrol ini berfungsi sebagai referensi koordinat yang akan digunakan dalam proses pengolahan data spasial. Lalu penerbangan drone. Setelah titik kontrol selesai ditentukan, drone diterbangkan mengikuti jalur penerbangan yang sudah dibuat sebelumnya. Selama penerbangan berlangsung, kamera drone mengambil foto secara otomatis dengan tingkat tumpang tindih dan overlap tertentu. Overlap diperlukan agar setiap foto dapat digabungkan menjadi satu citra yang utuh pada tahap pengolahan data. Lalu pengukuran benchmark dan waterpass. Selain pengambilan foto udara, dilakukan pula pengukuran elevasi menggunakan alat waterpass. Pengukuran dimulai dari titik BM yang berfungsi sebagai referensi utama. Dari titik tersebut dilakukan pengukuran menuju titik-titik lainnya untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan elevasi atau beda tinggi Tahapan antar lokasi. selanjutnya yaitu pemasangan alat wind detector yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Alat ini dipasang di tempat yang tidak ada halangan agar tidak menghalangi angin yang muncul. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai alat wind detectornya. Jadi dengan alat ini nanti didapatkan hasil kecepatan angin, suhu, dan arahnya. Yang pertama yaitu menekan tombol wind 1 kali untuk mendapatkan hasil kecepatan dengan satuan meter per second. Lalu tekan yang kedua untuk mendapatkan arahnya. Jadi di sana nanti akan muncul arahnya di mana. Lalu menekan tombol temperatur untuk mendapatkan hasil suhunya. Oke, begitu saja penjelasan mengenai alatnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengambilan data gelombang yang dilakukan pada saat batimetri. Pembacaan puncak dan lembah gelombang dilakukan selama 31 kali pengulangan yang kemudian dicatat di kertas khusus yang sudah disediakan. Pengambilan data gelombang ini dilakukan di beberapa titik-titik yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pengukuran kecerahan. Pengukuran kecerahan dilakukan pada saat batimetri dengan menggunakan alat yang bernama sesidis. Pengambilan data dilakukan menggunakan sesidis yang diturunkan secara perlahan ke dalam perairan hingga tidak lagi terlihat dari permukaan. Kedalaman saat alat menghilang dan muncul kembali dicatat, kemudian digunakan untuk menentukan nilai kecerahan perairan tersebut. Lalu data yang diambil selanjutnya adalah data kualitas air yang diambil menggunakan alat water quality checker. Terdapat beberapa parameter yang diambil menggunakan alat tersebut, mulai dari DO, suhu, pH, salinitas, TDS,
dan lainnya. Untuk penggunaan alatnya, yaitu sensor alat dicelupkan ke dalam sebuah ember yang berisi air di perairan tersebut hingga seluruh sensor terendam dan pembacaan data menjadi stabil. Selanjutnya adalah pengambilan data plankton yang diambil dengan menggunakan plankton net. Untuk mendapatkan planktonnya, air dituangkan ke dalam plankton net, lalu dilakukan secara berulang-ulang sampai botol sampel yang ada di plankton net terisi penuh oleh plankton dan juga air, seperti yang terlihat pada video. Selanjutnya, data yang diambil adalah data karang. Data karang diambil dengan menggunakan metode PIT atau Point Intercept Transect, yang mana transect dibentangkan sejauh 30 meter dan sejajar dengan garis pantai. Setelah transect dibentang, selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap identifikasi karang yang dimulai dari jarak 0 dengan interval pembacaan sejauh 0,5 meter. Karang diidentifikasi terus-menerus sampai dengan jarak 30 meter tersebut. Selanjutnya data dicatat di kertas khusus yang sudah disediakan seperti yang terlihat pada video. Berikut adalah dokumentasi yang ada di lapangan pada saat pembacaan dan juga dokumentasi karang dan transeknya yang sudah dibentang. Di sini bisa dilihat transeknya sejauh 30 meter. Ini adalah dokumentasi pada saat saya mengambil data karang pada saat di lapangan. Selanjutnya adalah pengambilan data lamun. Lamun diambil dengan membentangkan transect sejauh 50 meter, tegak lurus dari garis pantai. Data diambil dari jarak 0 dengan interval 10 meter sampai dengan 50. Berikut adalah contoh hasil data lamun yang didapatkan. Lalu selanjutnya adalah pengambilan data sedimen trap. Untuk yang pertama ini yaitu pemasangan sedimen trap. Jadi untuk pemasangan ini dilakukan di beberapa titik. Salah satunya adalah titik 2B. Seperti yang terlihat pada video. Jadi sedimen dipasang dengan menyesuaikan arah mata angin yaitu utara, timur, selatan, dan barat pada saat pemasangan sedimen trapnya. Bisa dilihat ini adalah dokumentasi pada saat kami melakukan pemasangan sedimen trap di salah satu stasiun yang sudah ditentukan. Setelah itu sedimen didiamkan beberapa hari. Setelah sedimen trap didiamkan selama beberapa waktu atau beberapa hari, pipa sedimen yang ada di sedimen trap diangkat untuk kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya. Berikut adalah dokumentasi kami pada saat pengambilan pipa sedimen yang berisi sedimen yang telah tersedimentasi.
Selanjutnya, setelah pipa sedimen tadi yang sudah diambil kita kumpulkan, selanjutnya adalah pengukuran tinggi sedimentasinya. Jadi di setiap pipa diukur berapa tinggi sedimentasi yang terjadi untuk setiap arah yang telah dipasang, sehingga nanti bisa dilakukan analisis lebih lanjut terhadap proses sedimentasi yang terjadi di perairan Pulau Marabatuan dan Denawan. Jadi pengukuran tinggi sedimentasi menggunakan penggaris yang kemudian ditempelkan ke dalam pipa sehingga bisa didapat tingginya. Kemudian tinggi tersebut dicatat dalam kertas yang sudah disediakan sehingga data bisa terkumpul dengan baik. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Selebihnya adalah proses dokumentasi dari pengukurannya. Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, diperoleh berbagai data yang menggambarkan kondisi topografi, oceanografi, kualitas perairan, ekosistem pesisir, dan sedimentasi di Pulau Marabatuan dan Denawan. Data tersebut menjadi dasar dalam memahami kondisi lingkungan pesisir dan laut secara menyeluruh. Demikian penjelasan mengenai metode pengambilan data yang dilakukan selama praktik lapang. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.